Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Hajah Wina Roswina, SEMM CPM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Yang saya hormati Ibu Kartika Pratiwi Putri selaku Ketua Program Studi Akuntansi dan dosen pembimbing magang. Perkenalkan, nama saya Despi Nur Afifah dengan NIM 4122-4231-20558 dari Universitas Winaya Mukti, Program Studi Akuntansi S1. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan laporan hasil magang yang berjudul Penerapan Aplikasi Sakti sebagai Sistem Informasi Akuntansi pada Bendahara Pengeluaran di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus disertai pemanfaatannya pada berbagai bidang kehidupan agar tidak tergerus oleh perkembangan zaman. Begitu juga pada lingkungan pemerintah. Penerapan atau implementasi teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintah atau e-government dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan apa yang dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government, yang satu diantaranya yaitu melalui pemanfaatan sistem informasi akuntansi. Implementasi sistem teknologi informasi akuntansi yang baik pada sektor pemerintah akan menambah nilai suatu organisasi, yaitu melalui peningkatan efisiensi, efektivitas layanan kepada masyarakat, serta tersedianya pengendalian internal yang memadai dalam rangka pengambilan keputusan yang lebih baik. Dalam rangka mewujudkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003, pelaksanaan proses transformasi e-government di bidang keuangan negara oleh pemerintah Indonesia ditandai dengan adanya perkembangan reformasi manajemen keuangan pemerintah. Aplikasi Sakti digunakan untuk menyederhanakan sistem yang jumlahnya sangat banyak pada tiap satuan kerja menjadi satu aplikasi dalam satu basis data. Dalam pasal 1 Permenkeu PMK 159-PMK 05-2018 diartikan sebagai aplikasi guna mendukung sistem anggaran serta pembendaharaan di instansi pemerintah. Sistem ini didukung dengan fitur utama antara lain yaitu digunakan oleh seluruh satuan kerja kementerian atau lembaga disertai dengan pengamanan data serta konsep yang sederhana. Pengertian sistem informasi akuntansi. Mulyadi dalam bukunya yang berjudul Sistem Informasi Akuntansi mengartikan bahwa sistem informasi akuntansi merupakan sebuah kerangka yang melibatkan perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, serta orang-orang yang bekerja bersama untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan informasi keuangan dalam sistem informasi keuangan dalam suatu organisasi. Konsep ini dideskripsikan sebagai sebuah sistem yang menyeluruh untuk mengelola data keuangan. Sistem informasi akuntansi dirancang untuk membantu kegiatan organisasi berjalan lebih cepat dan efisien dengan melakukan pemrosesan secara otomatis terhadap aktivitas transaksi. Adapun karakteristik sistem informasi akuntansi yaitu relevan, dapat diandalkan, lengkap, tepat waktu, dapat dimengerti, dapat diverifikasi, dan dapat diakses. Selanjutnya yaitu komponen sistem informasi akuntansi. Yang pertama yaitu ada petugas, yang kedua prosedur dan instruksi, yang ketiga data, dan yang keempat perangkat lunak, yang kelima infrastruktur teknologi informasi, dan yang keenam yaitu kontrol internal. Pengertian sistem aplikasi keuangan tingkat instansi. Sakti adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satuan kerja dalam mendukung implementasi SPAN,
untuk pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. Fungsi utama dari Sakti yaitu sebagai perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Selain itu, Sakti juga menggunakan single database. Aplikasi Sakti mencakup penganggaran, pelaksanaan, dan juga pelaporan. Kebijakan umum Sakti yaitu ada dua. Yang pertama accrual ledger dan yang kedua yaitu cash ledger. Profil Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung. Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung terletak di Jalan Jaksana Ranata nomor 11, Balai Endah, Kecamatan Balai Endah, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, kode pos 40375. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di dalam Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Hal ini dicantumkan dalam Undang-Undang Pasal 2 Ayat 2 tentang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Selanjutnya yaitu logo dan maknanya. Yang pertama ada bintang bersudut 3. Bintang adalah salah satu benda alam ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang tinggi letaknya dan memancarkan cahaya abadi. Sedangkan jumlah 3 buah merupakan pantulan dari Trapsila Adiaksa sebagai landasan kewajiban warga Adiaksa yang harus dihayati dan diamalkan. Yang kedua yaitu pedang. Senjata pedang melambangkan kebenaran, senjata untuk membasmi kemungkaran, kebatilan, dan kejahatan. Yang ketiga yaitu timbangan. Timbangan adalah lambang keadilan. Keadilan yang diperoleh melalui keseimbangan antara suratan dan siratan rasa. Yang keempat yaitu padi dan kapas. Padi dan kapas melambangkan kesejahteraan dan kemakmuran yang menjadi dambaan masyarakat. Yang kelima yaitu Saloka Satya Adi Wicaksana, merupakan Trapsila Adiaksa yang menjadi landasan jiwa dan raihan cita-cita setiap warga Adiaksa yang mempunyai arti serta makna. Satya yang berarti kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga maupun kepada sesama manusia. Adi yang memiliki arti yaitu kesempurnaan dalam bertugas dan yang berunsur utama bertanggung jawab baik kepada Tuhan Yang Maha Esa, terhadap keluarga dan terhadap sesama manusia. Wicaksana yaitu bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku, khususnya dalam penerapan kekuasaan dan kewenangannya. Yang keenam ada makna tata warna. Warna kuning diartikan luhur, keluhuran makna yang dikandung dalam gambar atau lukisan, keluhuran yang dijadikan cita-cita. Warna hijau diberi arti tekun, ketekunan yang menjadi landasan atau pengraihan cita-cita. Visi Misi Kejaksaan Republik Indonesia. Visi Kejaksaan Republik Indonesia yaitu menjadi lembaga penegak hukum yang profesional, proporsional, dan akuntabel dengan misi meningkatkan peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam program pencegahan tindak pidana, meningkatkan profesionalisme jaksa dalam penanganan perkara tindak pidana, meningkatkan peran jaksa pengacara negara dalam penyelesaian masalah perdata dan tata usaha negara, mewujudkan upaya penegakan hukum, memenuhi rasa keadilan masyarakat, mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola Kejaksaan Republik Indonesia yang bersih, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Selanjutnya ada tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia. Yang pertama yaitu pada bidang pidana. Melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan, melakukan penyidikan dan melengkapi berkas perkara tertentu. Yang kedua yaitu bidang perdata dan tata usaha negara kejaksaan dengan kuasa khusus. Yang ketiga yaitu bidang ketertiban dan ketentuan umum, yaitu melakukan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakan hukum, pengawasan peredaran barang cetakan, pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, pencegahan penyalahgunaan dan atau perbedaan agama, penelitian dan pengembangan hukum, serta statistik kriminal. Selanjutnya yaitu Unit Kejaksaan Republik Indonesia. Yang pertama ada bidang pembinaan yang mengurus urusan kepegawaian, urusan keuangan dan PNBP, urusan perlengkapan, urusan tata usaha dan perpustakaan, juga urusan data statistik kriminal dan teknologi informasi. Yang kedua yaitu bidang intelijen, yaitu mengumpulkan, mengolah, dan menilai informasi yang berkaitan dengan ancaman keamanan nasional. Yang ketiga yaitu bidang tindak pidana umum, melakukan pengadilan prapenuntutan, penuntutan, penetapan hakim, dan putusan pengadilan, serta pengawasan. Contoh tindak pidana umum yaitu pencurian, penganiayaan, pembunuhan, penipuan, perjudian, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain. Yang keempat, bidang tindak pidana khusus yang melakukan pengendalian prapenuntutan, penuntutan, penetapan hakim, dan putusan pengadilan serta pengawasan. Contoh tindak pidana khusus yaitu korupsi, pencucian uang, terorisme, narkotika, dan lain-lain. Yang kelima yaitu bidang perdata dan tata usaha negara, melakukan pengendalian kegiatan penegakan bantuan, pertimbangan dan pelayanan hukum, serta tindakan hukum lain di sidang perdata dan tata usaha negara. Dan yang keenam yaitu bidang pengelola barang bukti dan barang rampasan, yang melakukan pencatatan barang bukti dan barang rampasan pada register, serta melakukan pencocokan dan pengidentifikasian fisik barang bukti dan barang rampasan. Aktivitas magang. Pelaksanaan magang dilaksanakan kurang lebih selama 3 bulan, yang dimulai dari tanggal 1 Oktober sampai 27 Desember 2024. Kegiatan magang dilaksanakan di Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dan ditempatkan pada bendahara pengeluaran yang dirincikan sebagai berikut, yaitu mencatat perintah bayar oleh operator pembayaran pada aplikasi Sakti, melakukan validasi perintah bayar pada aplikasi Sakti, membuat kwitansi pada aplikasi Sakti, merekam pungutan pajak, merekam setoran pajak, dan membuat DRPP pada aplikasi Sakti. Selanjutnya yaitu indikator penerapan Sakti. Di lingkungan Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung telah membawa banyak kemudahan dan perubahan dalam pengelolaan keuangan yang lebih baik, yang dirasakan langsung oleh pegawai maupun lingkungan kantor sendiri. Untuk melihat keberhasilan penggunaan Sakti, hasil analisa dirangkum dalam bentuk pemaparan fenomena yang terjadi selama penelitian sebagai berikut. Indikator yang pertama adalah manusia. Kuantitas dan kualitas penetapan user pegawai menjadi indikator untuk menganalisis pada sumber daya manusia yang mendukung keberhasilan penerapan Sakti. Kecukupan secara kuantitas atau jumlah berfokus pada berapa banyak pegawai yang dibutuhkan untuk memenuhi kualifikasi tugas. Sedangkan kualitas atau pengalaman berfokus pada seberapa kemampuan seorang pegawai memahami pekerjaannya. Kepala kantor akan mengeluarkan surat keputusan penetapan pegawai setiap awal tahun dengan memilih pegawai dengan persamaan pelaksanaan tugas berdasarkan jabatan struktural dan jabatan fungsional. Desentralisasi tugas ini bertujuan untuk mengefisiensi kerja tanpa melibatkan pegawai dengan jumlah yang banyak.
Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penetapan user telah dilakukan secara normatif berdasarkan regulasi tertulis. Indikator yang kedua yaitu prosedur. Mekanisme proses alur kerja dan alur data antar modul Sakti adalah menggabungkan fungsi perencanaan, fungsi pelaksanaan, sampai fungsi pertanggungjawaban melalui konsep single database. Prosedur ini ditekankan kepada user agar dapat melakukan pengolahan dan pencairan data dengan baik. Prosedur telah dijalankan dan diimplementasikan secara terstruktur dan sistematis berdasarkan instruksi tetap. Seluruh proses transaksi akuntansi dan pelaporan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 203/PMK 05/2019 tentang pelaksanaan piloting sistem aplikasi keuangan tingkat instansi. Yang ketiga yaitu data. Indikator ini akan melihat apa saja data informasi yang dibutuhkan dalam dasar pengambilan keputusan serta cara penanganan jika terjadi kesalahan. Data meneliti beberapa hal, di antaranya yang pertama yaitu kebutuhan dokumen. Dokumen diolah untuk menghasilkan informasi penting. Kantor telah menyediakan setiap dokumen berdasarkan langkah atau prosedur sehingga tidak memberikan kesulitan pegawai untuk mencari kembali dokumen saat proses pengumpulan data. Yang kedua yaitu kesesuaian isi dokumen. Guna mendeteksi adanya kesalahan data, maka dibutuhkan suatu tindakan pengecekan ulang atau autocorrect, baik melalui sistem maupun user sendiri. Pegawai sangat dituntut untuk memiliki ketelitian saat proses entry data. Ketika kinerja semakin baik, maka fokus pegawai juga akan semakin meningkat sehingga tidak terjadi suatu gangguan pada keseluruhan proses pengelolaan data. Indikator yang keempat yaitu perangkat lunak. Perangkat lunak di dalam komputer berguna untuk memberikan kemudahan pengelolaan tata kelola organisasi sehingga akan dihasilkan informasi yang saling dibutuhkan oleh pegawai. Software akan meneliti dan menganalisis hal di antaranya yaitu yang pertama tersedianya jaringan telekomunikasi. Jaringan telekomunikasi adalah serangkaian interkoneksi yang berhubungan satu sama lainnya. Kecepatan tiap internet dihitung dari jumlah data yang dikirimkan dan satuan waktu tertentu. Sakti yang merupakan sistem yang berpusat pada satu basis data pasti akan membutuhkan dukungan teknologi dan jaringan yang sangat baik. Yang kedua yaitu keamanan data. Peningkatan keamanan yang dibantu oleh perangkat keras akan mampu melengkapi protokol dan meningkatkan kebersihan keamanan secara keseluruhan. Indikator yang kelima yaitu infrastruktur teknologi informasi. Teknologi yang merupakan unsur utama dari suatu penerapan e-government mempunyai peranan penting sebagai alat untuk meningkatkan produktivitas, mengembangkan strategi, mengurangi biaya operasional, dan lain-lainnya. Infrastruktur teknologi informasi mengkaji mengenai yang pertama yaitu pengadaan sarana dan prasarana. Pengadaan sarana prasarana dapat diukur dengan upaya menyediakan perangkat teknologi dalam menunjang pekerjaan. Penyediaan sarana prasarana pada kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung telah dilakukan menurut anggaran dana yang telah ditetapkan dalam APBN yang disahkan oleh undang-undang. Yang kedua yaitu pemeliharaan sarana prasarana. Pemeliharaan sarana prasarana dapat diartikan sebagai kegiatan mengurus dan mengatur sarana prasarana sehingga selalu dalam keadaan baik. Pemeliharaan pada kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dilakukan dengan menyesuaikan kebutuhan dan penggunaan masing-masing alat kerja. Pertimbangan waktu dalam pemeliharaan dapat membantu menghindari masalah yang timbul karena keterlambatan pembaharuan dengan alat yang baru. Dan indikator yang keenam yaitu pengendalian internal.
Pengendalian internal berarti kegiatan untuk menjaga keamanan data perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, serta mencegah penyelewengan aktivitas organisasi. Analisis pengendalian internal menurut kriteria dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu monitoring dan evaluasi. Instansi akan mengawasi dan mengevaluasi apakah segala aktivitas yang dilakukan berfungsi dengan baik. Pelaksanaan sakti dipantau langsung oleh bidang seksi kepatuhan internal di bawah kewenangan Kanwil DJPB dan Kementerian Keuangan. Dalam melaksanakan pengendalian internal secara terintegrasi, tugas bidang kepatuhan internal diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pembendaharaan Nomor Kep 34-PB-2013 tentang tata kelola pelaksanaan tugas kepatuhan internal di lingkungan Direktorat Jenderal Pembendaharaan. Yang kedua yaitu komunikasi dan informasi. Instansi akan melakukan komunikasi pertukaran informasi secara internal guna melakukan pengendalian. Komunikasi ini bisa dilakukan secara langsung maupun melalui sebuah sistem. Kesimpulan dari laporan magang ini yaitu Sakti yang merupakan aplikasi yang terintegrasi yang dibuat karena adanya permasalahan pelaporan keuangan, instansi telah mampu menjadi inovasi di lingkungan kementerian atau lembaga. Hal ini menunjukkan bahwa kerjasama dan komunikasi pemerintah pusat dengan seluruh satuan kerja telah dilaksanakan dengan baik. Dari semua analisis, dapat diketahui bahwa keseluruhan pelaksanaan berjalan positif dengan beberapa permasalahan kecil. Selanjutnya yaitu saran. Yang pertama bagi instansi yaitu diperlukan pengelolaan sumber daya yang lebih intensif untuk menentukan fungsi dan kewenangan pegawai, meningkatkan upaya penyediaan operator telekomunikasi, serta mempertahankan kualitas kinerja yang sudah baik terus-menerus. Yang kedua yaitu bagi penulis, diharapkan mampu mengkaji lebih dalam bagaimana proses keterkaitan aplikasi, menunjang keterbatasan perolehan data dengan mengkaji lebih dalam melalui sumber yang tersedia, serta mampu mempersiapkan lebih banyak bahan temuan data. Yang terakhir adalah refleksi diri. Selama kurun waktu kurang lebih 3 bulan menjalani kegiatan magang, banyak sekali pengalaman yang didapat oleh penulis yang tidak didapatkan selama di perkuliahan. Kegiatan magang ini membantu penulis dalam hal kecermatan, ketelitian, dan rasa tanggung jawab, serta melatih komunikasi. Selama menjalani magang di kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, penulis telah mengalami banyak pembelajaran dan pengalaman berharga yang memperkaya pengetahuan dan keterampilan dalam bidang akuntansi dan profesionalisme kerja. Berikut diantaranya yaitu kemampuan beradaptasi, melatih komunikasi, mempunyai rasa tanggung jawab dan disiplin, dan peningkatan keterampilan. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.